Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa pagi ini. Dan juga mendengar kebersamaan kita hingga pukul kurang lebih ya 10 waktu Indonesia Barat. Walaupun di estimasinya 45 menit begitu berjalannya waktu kebersamaan kita. Dan pendengar, untuk topik kita kali ini penuntutan dengan hati. Nanti seperti apa sih penuntutan dengan hati gitu ya. Biasanya baperan kalau udah berhubungan dengan hati nih. Ya, ada dua narasumber kami. Kali ini ada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, ada Ibu Helena. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Sari. Jauh juga ya, Bu ya, perjalanannya dari Bangka Barat? Enggak deket Oh, deket ya? Masih Pulau-Pulau Bangka, ke Belitung yang jauh. Oh gitu. Yang pasti kita lebih dekat lagi, Bu, tetap di hati gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga didampingi Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, ada Pak Arga Febrianto. Selamat pagi, Pak Arga. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi tetap lancar aktivitas pelayanan publiknya, Pak? Pasti. Tindak pidananya, Pak, bertambah atau berkurang nih? Ya udah. Nanti kita bahas lagi begitu ya. Dan juga pendengar tentunya bagi Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0717943001 ataupun SMS dan juga WhatsApp kami di nomor yang sama 0811717911. Dan juga pendengar di mana penuntutan dengan hati seperti apa, barangkali kita langsung saja nih ke Ibu Helena dulu. Oke, jadi Jaksa Agung Pak Burhanuddin itu sudah mengeluarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, yaitu restoratif justice, di mana kita jaksa bisa menuntut dengan hati. Itu gambarannya. Iya. Sebenarnya penuntutan itu kan berarti kita memaksa orang, namanya nuntut kan. Cuman kenapa harus dengan hati? Karena penuntutan kita supaya dianggap bisa memiliki rasa keadilan. Maksudnya di sini adalah jangan mentang-mentang rakyat kecil kayak model pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selalu bilang kayak begitu kan? Kejaksaan dianggap seperti itu. Nah, makanya Jaksa Agung kemudian mengeluarkan Perja 15 tahun 2020 adalah supaya ada kasus-kasus yang memang bersinggungan dengan masyarakat yang kerugiannya di bawah 2,5 juta dan maksimal hukumannya 5 tahun, itu bisa dilakukan restoratif justice. Nah, ini jagoan saya nih yang terang ini, restoratif justice itu apa? Ada Pak Arga ya. Ya. Makanya sudah ada di samping nih. Oh iya. Iya, baik, barangkali bisa ke Pak Arga langsung. Gimana nih, Pak? Ditantang langsung nih sama Bu Helena. Terima kasih, Bu. Jadi keadilan restoratif ini bisa ketemui pengertiannya pertama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Iya. Selanjutnya yang terbaru itu di Perja kita, Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, jadi keadilan restoratif ini adalah satu tata cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan dia pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban maupun pihak lainnya yang terkait terhadap tindak pidana itu untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi mungkin selama ini stigma masyarakat itu setiap orang bersalah harus dihukum, penjara seperti itu. Iya. Nah, melihat kondisi seperti itu, ada satu kasus mungkin yang pernah kita dulu dengar, Bu ya, pencurian semangka, pencurian sendal jepit. Nah, dan itu viral itu ya yang salah jepit itu. Harus kita lakukan penuntutan, kita limpahkan ke persidangan. Iya. Sementara dalam hal keadilan sudah tercapai, dalam hal para pihak tadi kan sudah termasuk korban, pelaku, korban sudah maafkan, pelaku juga sudah menyadari dan tidak mengulangi, ataupun dari pihak lain, tokoh masyarakat yang menerangkan bahwa pelaku ini bukanlah sebagai suatu kebiasaan untuk mencuri. Mungkin di situ bisa kita lakukan keadilan secara restoratif. Disitulah pemulihan. Sementara kalau dari pengetahuan saya terkait pemulihan kembali itu
belum ada definisi khususnya terkait pemulihan kembali, tapi dalam perja ini sudah dikategorikan apa saja pemulihan kembali itu. Iya. Di situ salah satunya sudah tercapai, kedua belah pihak atau pihak terkait sudah mencapai kesepakatan bersama, sudah mengembalikan kerugian, atau nanti itu dituangkan dalam berita acara perdamaian seperti itu. Itu terkait restoratif terlebih dahulu. Oke. Jadi itu ya, masyarakat barangkali kalau nggak salah beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun belakangan gitu ya Bu ya, pernah terjadi seperti itu. Termasuk juga kalau tadi Pak Arga sampaikan kasus pencurian sendal. Nah, tapi kalau di kita sendiri Bu, khususnya kalau di wilayah Bangka Belitung sendiri, khususnya Bangka Barat begitu ya, tapi potensi-potensi seperti itu bisa terjadi nggak sih Bu? Kalau potensi selalu terjadi dimanapun juga. Di Indonesia kebanyakan kan orang, jadi ada cerita dulu nih, kebetulan ibu saya juga Jaksa Agung muda, perempuan pertama di Kejaksaan RI. Berarti ini generasi penerusnya ya Pak Arga ya? Iya dong. Jadi ceritanya dulu itu belum ada restoratif justice di tahun 80-an. Cuman pada saat itu ada ibu-ibu punya anak kecilnya itu sakit, sedangkan suaminya sedang tugas keluar kota. Dia bingung mau gimana. Dengan bujuk rayunya, dia lihat ada anak kecil pakai kalung, diambil sama dia. Nah, ibu saya sebagai jaksa tetap menuntut. Tapi kemudian orang itu diberikan uang untuk buka modal. Dia buka gado-gado. Oh gitu. Iya, tapi memang sudah melalui tahapan dulu, udah persidangan dan lain sebagainya. Disitulah makanya kemudian jaksa harus menuntut dengan hati. Dilihat dulu, benar nggak sih mereka tuh sebenarnya terhimpit dengan desakan ekonomi, terpaksa atau bagaimana? Karena beberapa yang sudah dilakukan restoratif justice di Indonesia, antara lain ada di Jogja, terus di Lampung. Itu rata-rata memang mereka desakan ekonomi atau memang nggak sengaja. Akhirnya mereka minta maaf, kemudian perdamaian, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Arga. Kedua belah pihak itu datang, kita damaikan, kemudian misalnya ada tokoh masyarakat dari si tersangka ini bilang, oh enggak, sebenarnya tuh dia nggak pernah begitu, baik kok orangnya, di lingkungan baik, suka menolong dan lain sebagainya. Nah, dasar-dasar itu kemudian yang kita jadikan sebagai bahan perdamaian, di mana nanti kerugiannya juga dikembalikan. Iya. Kalau sudah itu terpenuhi semua, baru kita bisa melakukan restorasi justice. Kalau nggak bisa. Misalnya dulu-dulu kan banyak ya perkara lalu lintas, apalagi di Bangka Barat tingkat laka lantasnya sangat tinggi. Iya. Nah, itu kan nggak sengaja sebenarnya. Kadang-kadang orang yang naik motor itu selalu disalahkan dibanding sama pejalan kaki. Orang yang bawa mobil disalahkan dibanding sama yang naik motor. Kemudian kalau sudah itu terjadi, padahal kan kelalaian. Kalau mereka bisa didamaikan, kita langsung melakukan restoratif justice sekarang. Tapi kalau enggak, berarti kita akan melakukan persidangan seperti biasa, kita tuntut di pengadilan. Nah, sebelum terjadinya penuntutan tadi ke pengadilan, pada saat kita sudah menyatakan itu P21, kita lakukan restoratif justice. Kalau memang orang tersebut memang bisa didamaikan. Ada beberapa kasus kok dulu-dulu, misalnya anaknya Ahmad Dhani, ya kan, nabrak orang banyak gitu kan. Kemudian kan Ahmad Dhaninya bilang, oh akan saya bantu keluarganya, nanti akan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya anaknya diberikan hukuman percobaan. Tapi kalau sekarang bisa jadi restoratif justice seperti itu, karena memang kelalaian. Tapi ada juga kan yang waktu itu dia yang di Jakarta juga, perempuan nabrak orang banyak di halte itu nggak bisa di restoratif justice karena dia lagi mabuk. Udah jelas salah gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu gitu loh. Kalau emang nggak sengaja, kelalaian, baru kita kemudian berdasarkan Perja 15 tahun 2020, syaratnya apa aja sih? Seperti itu. Nah, kalau persyaratan sudah dipenuhi, kita ikutkan ke dalam restoratif justice. Iya. Nah, kalau tadi untuk syaratnya Bu, apa aja gitu Bu, karena untuk apa sih asumsi di masyarakat jangan sampai ya begitu ya. Karena kalau tadi Ibu sampaikan, oke, karena Ahmad Dhani dia seorang artis gitu ya. Nah, untuk di masyarakat Algo tadi juga menyasar mulai dari masyarakat kecil gitu ya Bu ya, terutama sekali ini Bu. Jadi yang itu pertama sekali kerugian kalau untuk masalah pencurian dan lain sebagainya itu di bawah 2,5 juta. Maksimal hukumannya 5 tahun. Nah, tapi kalau masalah laka lantas dan lain sebagainya itu dikecualikan. Jadi harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak dan tidak akan ada lagi menuntut pihak keluarganya kepada keluarga pelaku seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi
ditekankan di sini adalah perdamaian dan pengembalian kerugian. Misalnya tadi laka lantas berarti perdamaian di antara keluarga, terus mungkin bisa bantu buat uang duka dan lain sebagainya. Tapi kalau di pencurian, mereka harus benar-benar bahwa ini baru pertama kali, kemudian apa yang dicuri itu dikembalikan, dan orang yang dicuri itu juga, oh ya udah nggak apa-apa, saya maafkan. Iya. Jadi kata-kata di sini yang paling penting adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Kalau belum kita nggak mau. Oh gitu ya. Iya. Walaupun satu udah mau berdamai, Nggak satunya bisa. nggak bisa. Nggak begitu. bisa. Berarti sepakat dua-duanya gitu. Betul, Ya? makanya itu di situ dibilang penuntutan dengan hati. Iya. Padahal kalau kita nuntut tuh sebenarnya kan penuntutan tuh pemaksaan. Kok dengan hati sih jadi konflik of interest di dalam Iya, hati kita betul. kan? Ada perdebatan. Nuntut itu keras, hati itu apa? Galau. Susah ya kalau sudah berbicara dengan hati ya, Pak. Nah, gitu Mbak Sari. Berarti harus bisa-bisa gitu. Iya. Iya. Dan juga kita ke Parga barangkali. Parga gimana nih Parga? Ada yang ditambahkan kembali begitu diperjelas begitu apa yang disampaikan Ibu Helena. Kalau sejauh ini gimana nih Pak? Dari berdasar kasus yang terjadi nih di Bangka Barat. Gimana Bu? Kalau tadi apakah sudah menempatkan penuntutan dengan hati gitu? Contoh aja, kita memang kalau beberapa yang kita mau coba itu perkara laka lantas. Contohnya kejadiannya Pak Arga. Nah, jadi kami mencoba itu melakukan penghentian penuntutan demi hukum itu terkait perkara laka lantas yang akan kami lakukan. Kejadiannya tersangka ini berawal dari bekerja sebagai ekspedisi, pegawai ekspedisi. Jadi dia melalui jalan itu, di saat dia di tikungan itu ada orang tua yang di pinggir jalan itu Bu. Nah, oleh karena dia tidak melihat di tikungan itu, tiba-tiba ada orang tua itu, terjadilah kecelakaan saat itu. Nah, dalam hal ini kita menilai bahwa yang orang tua ini kan untuk mengeluarkan jasa harja segala macam persyaratan jasa harja. Persyaratan untuk mendapatkan asuransi di jasa harja adalah harus adanya surat dari Laporan polisi. polisi. Ya. Baik, Ibu dan juga Pak Arga, kita ke telepon dulu nih, ada penelpon. Kita terima dulu ya. Mantap. Halo, selamat pagi. Pak, ini Mbak Gitara. Iya, silakan Pak Chandra. Iya, ini kepada Pak Jaksa ya, Iya. sama Bu Jaksa. Ya. Saya paling senang kalau sama Jaksa sama Bu Jaksa itu. Kenapa saya senang sekali? Karena lambangnya kan timbangan. Ya. Tiap hari dipanggul itu. Iya Pak, betul Pak. Dia miring dikit aja nggak bener kan? Betul Pak. Ya. Nah itu yang namanya jaksa, lambangnya juga timbangan, nggak berat kiri, nggak berat kanan. Kalau mengenai hukum, segala kalau melanggar, nggak nyuri apapun, tetap jalannya hukum. Iya. Ya. Itu pasti. Tidak bisa tidak. Sembangka satu butir pun kalau maling hukum. Iya. Pak Chandra, Sama-sama langsung kedua. ke intinya aja nih Pak Chandra, barangkali apa? Hah? Inti pertanyaannya apa nih jadi? Intinya itulah harus jalur hukum. Hukum tidak boleh diabaikan sekecil apapun. Berarti harus adil gitu ya? Oke. Namanya timbangan kok lambangnya Pak Jaksa. Ya. Iya. Kalau damai itu boleh. Seandainya dia terpaksa atau bagaimana, tapi tetap maling kan? Iya. Damainya harus melalui hukum juga. Umpamanya pertimbangan, ya katanya biarinlah yang punya kan. Iya, oke. Damai namanya. Baik Pak Chandra, kita sudah bisa menyimak maksudnya ya, intinya. Terima kasih Pak Chandra. Iya, itu Pak Chandra dari Desa Deniang, Ibu, Kecamatan Riau Silip. Waduh. Jadi maksudnya itu memang hukum tetap ditegakkan. Iya. Kan kami sudah bilang tetap P21. P21 itu adalah Penyerahan. berkas perkara itu sudah lengkap. Jadi dari awal tersangkanya ada, korbannya ada dan lain sebagainya. Seperti biasa proses penuntutan. Cuman pas saat kita mau limpah, jadi kalau perkara sudah P21 kita mau limpah ke persidangan, dilimpahkan ke pengadilan. Maka disitulah kita coba untuk restoratif justice.
Tapi itu juga kita lihat, nggak semuanya bisa, enggak. Walaupun memang kecelakaan, tapi kalau orang itu yang kayak tadi saya bilang, sudah mabuk, sudah apa, nggak bisa. Kalau memang kelalaian, kan ya maaf, namanya orang apes ya, kita nggak tahu. Nah itu yang kemudian kita bilang, dia bisa restoratif justice, sesuai dengan Perja 15 tahun 2020. Tapi kalau misalnya memang mereka dari awal udah mabuk, udah juga nggak punya SIM, nggak melalui prosedur hukum yang berlaku, ya kita nggak serta-merta juga restoratif justice, nggak bisa. Ya, barangkali itu ya Pak Chandra ya. Jadi Ya, maksudnya itu dengan maksudnya itu. hati Iya. gitu ya. Kita punya apa sih, rasa perikemanusiaan lah seperti itu ya. Mungkin kayak tadi ya Mbak Sari yang ditekankan di awal, jangan tajamnya ke bawah, Iya, tumpul ke tumpul. atas. Nah sekarang kita coba, kalau memang salah kita bilang salah. Tapi kan ini adalah salah satu tahapan di mana jangan semua orang dianggap salah terus tidak dimaafkan gitu. Iya. Barangkali Pak Arga, Jadi ini ingin ditambahkan, silakan Pak menambahkan Arga. mungkin terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini. Iya. Selain syarat yang seperti Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat terangkan tadi, bahwa pertama itu tersangkanya bukan pengulangan tindak pidana, itu. Kedua, ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Ketiga itu denda yang diancam itu di bawah 2.500.000. Nah tentunya yang seperti Bapak Chandra katakan tadi, untuk melakukan penuntutan ini kita juga tetap memperhatikan, Bu. Ada memperhatikan syaratnya itu di pasal 4 Perja 15 itu. Pertama itu kepentingan korban dulu. Korban dan pelaku itu dilindungi. Iya. Selanjutnya kita itu penghindaran stigma negatif terhadap baik dari pelaku, korban, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu. Selanjutnya itu tujuan daripada penghentian penuntutannya adalah tadi bukan semata-mata untuk pembalasan. Setiap orang melakukan tidak harus kita ajukan ke persidangan. Setiap kita ada tindak pidana tidak harus kita limpahkan untuk disidangkan, seperti itu. Iya. Kita ke telepon kembali nih, Ibu dan Bapak. Iya. Seru ya, Ada banyak telepon. Pak Rudi. Iya, kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Pagi, Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Sehat, baik, Pak Pak Sari? Rudi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sari udah punya anak 3, hebat tuh. Iya. Wih, hafal. Pak Rudi langsung ke pertanyaannya aja, Pak Rudi. Ya. Pak, Kita tentang tanya dikit, jaksa. Pak. Ibu, Iya. seorang tunanetra, Pak. Ada pertanyaan sedikit, Pak. Jadi Ya, boleh, Pak ya. Jangan tersinggung dan jangan gampang gusar, Pak. Ya. Nih, telur sama ayam, Pak. Harga mahalan ayam. Harga telur lebih murah, Pak. Tapi hukumnya beratan telur ayam, Pak. Kenapa sebabnya, Pak? Karena dihukum dalam kemalingan, Pak. Saya bertanya itu aja, Pak. Tolong dijawab, Pak. Nah, Oke, Iya, baik. Terima kasih, Pak Telur Rudi. sama ayam. kayak gini sebenarnya Pak Rudi tuh. Ayam yang bertelur tapi sapi yang dapat nama. Ya kan? Namanya telur mata sapi, padahal yang bertelur ayam. Ceritanya seperti itu. Mahalan sapi lagi kan daripada ayam. Cuman makanya kita jelaskan tadi, tidak semuanya bisa mendapatkan restoratif justice. Kembali kita tekankan, makanya kita berikan pengetahuan kepada masyarakat seperti ini supaya bisa mengetahui, oh itu ternyata bisa dibantu tapi tetap melalui proses penuntutan. Penuntutan itu kemudian dihentikan bahwa orang tersebut berdamai. Ya tadi tuh ada persyaratannya. Misalnya tadi kerugiannya nggak lebih dari 2,5 juta. Itu kita tekankan berkali-kali. Kenapa? Karena jangan nanti, aduh udah jadi main hakim sendiri. Iya. Sekarang kan masyarakat memang lagi pandemi corona ini kan banyak yang ekonominya makin berkurang. Jadi desakan ekonomi bertambah. Nah, yang seperti ini yang kita harus sikapi. Makanya Jaksa Agung kemudian melakukan pembaharuan inovasi di kejaksaan, yaitu Perja 15 tahun 2020. Itu yang saya tekankan dari tadi, bukan pengulangan tapi untuk mengingatkan kepada masyarakat, ini loh ada peraturan Jaksa Agung yang baru supaya masyarakat bisa menyadari. Kan ya nggak apa-apa lah orang kalau misalnya udah sama-sama berdamai, sudah sama-sama terima. Dua-duanya sudah sepakat, Iya, gitu kecuali ya. kalau salah satu nggak mau, ya nggak usah. Kita nggak akan teruskan. Kita tidak bisa juga memaksakan, karena itu adalah proses penuntutan. Iya. Seperti itu. Tapi ini apakah bisa memberikan efek jera, Bu? Apalagi misalkan contoh begitu ya, Bu ya. Mohon maaf barangkali anak-anak nakal yang suka mencuri.
sebenarnya tidak terbiasa iya, begitu, Ibu. tapi kalau masalah anak-anak ini ada lagi Beda lagi begitu ya. Betul. Nah, jadi jangan disamakan kemudian kayak undang-undang anak, sistem peradilan anak ya kan. Itu anak-anak kalau misalnya kesalahannya tidak terlalu tergantung undang-undangnya ya, pasal-pasal yang mengatur, mereka tidak ditahan seperti itu. Tapi kemudian kita bikin restoratif justice juga bisa, karena pada saat anak-anak pelakunya itu biasanya hukumannya adalah dikembalikan ke orang tua, dilakukan pembinaan, kemudian juga melakukan kegiatan sosial, misalnya membersihkan, pelayanan masyarakat seperti itu. Kita sudah mulai seperti itu. Kemudian ada perjanjian juga Bu ya yang harus disepakati. Sudah pasti, karena tanpa ada perjanjian perdamaian atau perjanjian disepakati, kita tidak akan memberikan yang namanya restoratif justice. Iya. Ini nggak apa-apa kita ulang-ulang terus supaya masyarakat paham gitu loh. Jangan nanti dibilang kayak tadi. Iya, ayam jangan salah sama, paham lagi. Nah itu makanya dicermati dengan baik. Kemudian akan dilihat nanti, oh seperti ini prosesnya. Jadi ini kita mengenalkan kepada masyarakat supaya lebih mengenal hukum itu ada. Tapi ya itu, kalau bisa jauhi dari hukuman. Nah itu, begitu ya barangkali Pak Rudi cukup jelas dan juga Pak Chandra tadi. Dan juga pendengar, kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan. Ada Ibu Helena dan juga Pak Arga Febrianto di nomor telepon 0717943301 ataupun di nomor SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama 08117179 1. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuhan Faresi selaku mahasiswa, founder dan CEO IKT Startup, perusahaan sosial di bidang AI dan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-75, bangkit untuk Indonesia maju. September 1945 hingga 11 September 2020 adalah perjalanan panjang Radio Republik Indonesia yang kini sudah memasuki usia 75 tahun. Radio milik bangsa yang selalu mengikuti sejarah panjang bangsa Indonesia. Kini RRI menjelma menjadi media yang mampu mengikuti perkembangan dunia dan mampu memenuhi keinginan pendengarnya. RRI akan terus menjadi media yang menggaungkan bangkit untuk Indonesia maju. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-75 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Sungalian, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Iya, baik, kembali lagi pendengar dalam dialog kita Jaksa Menyapa pagi ini. Ya, menjelang siang. Ya, baik Ibu Helena, nanti saya berikan waktunya. Tapi iya, baik. Dan
Oh gitu ya. Itu maksudnya. Jadi selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-75. Oke, terima kasih Ibu Helena ya. Walaupun sudah berlalu, tapi Septembernya belum berlalu gitu ya. Masih September ceria kita. Iya. Baik, dan juga pendengar kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang ingin bergabung kembali bersama Ibu Helena dan Pak Arga. Pak Arga di 017-94301 dan juga 0811-717-9111. Iya, baik, kita kembali nih ke Bu Helena dulu atau Pak Arga, silakan. Ini saya mau menjelaskan lagi, mengingatkan lagi bahwa hal-hal yang telah disebutkan tadi oleh saya dan Pak Arga itu tertera di dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Oke. Jadi disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Terus penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Iya. Dan juga pendengar itu ya, barangkali bisa langsung saja Bu dijelaskan kembali kepada masyarakat, karena jangan sampai salah kaprah begitu ya. Nah, kemudian masih di pasal 4 ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 disebutkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana. 2. Latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana. 3. Tingkat ketercelaan. 4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. 5. Cost dan benefit penanganan perkara. 6. Pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan 7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Itu kan tadi kita udah jelasin, tapi ini yang ada di Perja nomor 15 tahun 2020 pada pasal 4 ayat 2. Itu dijelaskan seperti itu. Iya, begitu ya masyarakat. Dan juga Ibu, kita terima WhatsApp juga nih dari Dian di Sungai Liat, Pak Arga. Bagaimana dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran berat? Apakah bisa diterapkan restoratif justice? Bagaimana nih? Nah, jadi syarat penghentian penuntutan pun diatur di pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 ayat 1 mengatur tentang syarat-syarat sebuah perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat-syaratnya: 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tadi yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Terus kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta. Tapi itu tidak berlaku untuk kecelakaan lalu lintas. Itu beda lagi. Nanti di Perja 15 tahun 2020 dijelaskan bagaimana cara-caranya dan kemudian kita sebagai jaksa bisa melakukan penghentian penuntutan. Iya. Jadi itu ya, barangkali Pak Arga ada yang ditambahkan juga? Baik, tadi karena disinggung terkait anak-anak, jadi anak-anak ini kan tentunya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri menerangkan bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, dalam artian itu negara sudah mengatur tersendiri terkait restoratif justice ini. Jadi selain Perja, saya katakan dari awal bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dapat dilakukan restoratif, tapi dengan syarat itu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak itu ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Itu ya. Kan kedua itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi sepanjang kalau dalam Perja 15 tahun 2020 ini disebutnya adalah perdamaian. Nah, tapi dalam diversi itu disebut diversi dalam sistem peradilan pidana anak itu. Tapi intinya semua didamaikan dalam hal terpenuhi kriteria seperti yang saya terangkan tadi. Iya. Itu. Kalau tadi Bu Helena juga sebutkan begitu ya, bentuk perkaranya itu diantaranya juga pencurian Bu ya, yang kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah. Tapi kalau untuk kecelakaan lalu lintas itu enggak ya Bu ya? Iya, ada peraturan yang mengatur tersendiri pengecualian karena itu termasuk dalam kelalaian. Iya. Bu, kalau selain pencurian itu kasus apa aja Bu? Perkara apa aja nih yang bisa menggunakan keadilan restoratif nih? Sebenarnya jangan ditanya apa aja, tapi yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah tindak pidana korupsi dan narkotika. Yang lainnya bisa dilakukan restoratif justice. Tindak pidana narkotika, korupsi dan itu menyerang
martabat presiden, wakil presiden, ketitipan umum. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Jadi di lain dari itu bisa dilakukan restoratif justice. Iya. Gitu. Baik. Dan pendengar itu ya. Dan termasuk juga penyebaran hoax nih, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah juga bisa mendapatkan itu? Bisa selama unsur-unsurnya terpenuhi semua. Misalnya hoaxnya dilakukannya bukan kepada presiden. Karena tadi kalau kepada presiden atau pejabat negara itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kan kadang-kadang orang kalau berantem tuh suka lupa ya. Jempolmu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Dia tekan, dia lupa. Ini dunia maya, bukan dunia yang ada sekarang nyata. Dia pikir dunia Luna Maya kali. Jadi pada akhirnya setelah dia pencet, tersebarlah ke seluruh dunia. Nah kalau udah begitu mau ngomong apa? Nyesel kan? Nyesel, minta maaf dan lain sebagainya. Kalau memang yang dijelek-jelekannya bilang oke, kita maafkan dan lain sebagainya. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa tidak akan adanya pembalasan dan lain sebagainya, kita lakukan restoratif justice. Kalau enggak ya kita lakukan terus penuntutan, nggak masalah. Oh gitu. Nah makanya ini ada juga penjelasannya bahwa selain harus memenuhi seluruh atau sejumlah syarat yang ditentukan, maka satu, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Misalnya tadi hoax, ya dia mesti minta maaf, mesti mengembalikan bahwa orang itu dia nggak salah, dia tuh sebenarnya saya memang lagi emosi, nafsu sesaat, jadi akhirnya saya hilaf, betul. Nah terus juga telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Ini selalu diingatkan, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Karena ini wajib hukumnya untuk dilakukan, sehingga terjadilah restoratif justice. Dan yang terakhir adalah masyarakat merespon positif terhadap restoratif justice ini. Makanya pada saat perdamaian, tidak cuma kedua belah pihak, tersangka dengan korban, tapi melibatkan juga masyarakat, pemuka agama, RT, RW, lurah, siapapun itu, yang penting menyaksikan bahwa perdamaian itu memang betul, benar terjadi gitu. Jangan sampai cuma direka-resa. Iya. Tapi sudah ada terjadi, Bu. Kita menerapkan ini restoratif justice di Bangka Barat. Kalau di Bangka Barat sedang dicoba. Bukan, kalau di Bangka Barat sedang dicoba. Alhamdulillah sedang dicoba. Jadi kedepannya kita harapkan sih kita bisa memberikan penuntutan dengan hati kepada masyarakat. Tapi kalau di Indonesia semenjak Jaksa Agung mengeluarkan Perja 15 tahun 2020 sudah ada beberapa. Per berapa diterapkan, Bu? Mulai kapan nih diterapkan kemarin? Kalau diundangannya tanggal 21 Juli 2020. Baru berarti ya? Kado dari negara untuk ulang tahun kejaksaan pada saat itu. Oh gitu, berarti baru, Bu ya? Baru. Makanya kita gencarkan, makanya tadi terima kasih kepada RRI yang ulang tahun ke-75 ikut menyukseskan kejaksaan dalam kinerjanya, karena sekali udara tetap di udara, jangan ke darat ya. Jangan ke darat, bahaya. Kalau ke darat sih nggak ke Ibu dong. Iya. Baik, dan juga tapi sejauh ini, Bu, sosialisasi yang sudah kita lakukan seperti apa, Bu? Selain juga kalau melalui kerjasama kita, begitu melalui siaran RRI contohnya. Nah, kalau langsung ke masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan saat ini? Kejaksaan Negeri Bangka Barat punya media sosial loh, jangan salah. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan kita juga ada melalui media call center. Nomor teleponnya 08 111 300 7322. Nanti bisa dilihat lah di medsos kami. Nah itu masyarakat bisa nanya, bisa berinteraksi langsung dengan para jaksa kami, atau bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk menanyakan hal-hal apapun juga selama berhubungan dengan hukum. Kenapa? Karena hukum itu ada dari kita sebelum lahir dan sesudah kita mati, itu hukum pasti ada. Disitulah makanya kejaksaan muncul. Ini yang itu ya, itu semangat banget ya Ibu Helena, semangat jiwa muda terus nih. Ya, ini penerapan restoratif justice ini kan bisa menghilangkan egoisme sektoral. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Ya itu tadi, kembali lagi, bagusnya memang Indonesia ini kan kadang-kadang terlalu cepat panas ya, ada apa-apa tuh rasanya kok emosi. Iya, nah makanya Jaksa Agung mengambil momen yang pada hari ulang tahun kemarin HBA Kejaksaan itu dikeluarkanlah restoratif justice supaya jangan sampai terjadi selalu kayak jaksa nuntutnya cuma tajam ke bawah, tumpulnya ke atas gitu, atau mentang-mentang perkara orang kaya jadi dibantu, yang miskin enggak. Nah itu yang kita hilangkan, paradigma seperti itu. Padahal sebenarnya ya kita lihat seperti apa bentuknya gitu. Kalau memang dia tidak punya, kalau kita kan bilangnya niat dari pelaku.
Kalau niat dari pelakunya seperti pembunuhan, mutilasi, itu bukan niat lagi, sudah direncanakan itu. Nah, itu kita tidak bisa membantu dan lain sebagainya, itu harus melalui penuntutan. Tapi kalau dia nggak ada niat karena terdesak, nah disitulah kita melakukan restoratif justice. Iya, Pak Arga bagaimana barangkali? Ada pendapat juga tanggapannya? Udah cukup jelas. Udah cukup jelas. Udah diwakili ketua yang menjawab ya. Ibu memahami. Iya, tapi Bu Helena, ini kan kalau sering terjadi, ini termasuk juga di Bangka gitu ya, seperti apa sih kasus pelecehan seksual begitu. Kadang orang kayaknya apa sih greget begitu ya melihat kasus ini seperti pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak gitu, Bu. Nah, ini bagaimana, Bu? Apakah mereka juga bisa memungkinkan nih mendapatkan restoratif justice tadi? Jadi kalau menurut Perja 15 tahun 2020 kan memang harus ada kesepakatan perdamaian. Kita sebenarnya sih yang namanya perkara seperti itu, kalau misalnya kedua belah pihak pingin nikah, itu kan berarti perdamaian ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kasusnya, dan jangan sampai sih, soalnya itu kan ada lagi kasus baru bahwa persetubuhan di bawah umur, ya kan? Atau ayah kandung. Iya. Nah, kalau itu mah jangan dimaafin lah, udah niat banget tiap hari kalau ketemu. Itu kan dalam Perja itu, Bu, itu juga diatur tuh, Mbak. Jadi pengaturannya itu dia tidak diancam oleh pidana minimal. Nah, kalau terkait anak bapak menyetubuhi anak itu kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Jadi dalam pasal yang biasanya untuk terkait persetubuhan itu diancam dengan pidana minimal. Jadi kita tidak bisa untuk saat ini, kita tidak bisa melakukan restoratif, Bu, ya, seperti itu, Bu. Serasa nggak punya hati banget ya. Iya. Nah, jadi yang tadi saya sudah sebutkan di awal, bagaimana ketentuan-ketentuannya. Kalau yang tadi Mbak Sari bilang bapak menggarap anaknya sendiri, wah itu mah udah keterlaluan. Enggak lah, jangan sampai deh, amit-amit. Maka tadi ada hati kita kan. Nah, hati kita itu berbicara biasanya. Pak Arga bisa aja nih. Ya, kemudian Bu, kalau sejauh ini Bu ya, kira-kira oke, kalau kita kan masih mencoba, Bu ya, untuk di Bangka Barat, apa kira-kira, Bu, hambatan terbesar untuk penerapan restoratif justice nih? Dan apakah mungkin ketika diterapkan tingkat kasus kriminal itu akan meningkat? Kalau dibilang akan meningkat, ini kita lagi pandemi corona ini, pandemi COVID-19, kita susah ya kalau bilang mau meningkat atau tidak, karena memang ya ekonominya lagi menurun. Makanya kan kecenderungan. Pemerintah pusat melakukan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu yang kita juga bantu sebagai jaksa pengacara negara. Ini lewat belok sedikit lah, karena jaksa itu tugasnya nggak nuntut doang, nuntut aja nggak bagus. Nah, kita juga salah satunya adalah jaksa pengacara negara, selain juga jaksa penyidik, dan juga kemudian kita melakukan misalnya mendampingi, penyuluhan hukum, penerangan hukum, pendampingan, mediasi, bantuan, pertimbangan hukum, seperti itu. Nah, jadi makanya penuntutan dengan hati itu juga sebenarnya rangkuman dari pekerjaan tugas jaksa sehari-hari. Kalau kita bilang hati kita berbicara, ini bisa dibantu. Tapi bukan berarti kemudian dibantu gelap mata, main bantu aja, nggak boleh. Makanya kita baca Perja 15 tahun 2020, ketentuannya sudah jelas, persyaratannya sudah jelas, seperti itu. Nah, baru kita lakukan. Iya, tapi kita ke Pak Arga nih. Waduh, biar ibunya istirahat. Pak Arga, tantangan terbesar apa sih, Pak, yang kira-kira bisa dihadapi nih dalam untuk penerapan restoratif justice, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, kalau terkait proses pelaksanaannya mungkin kita itu masih agak kesulitan terhadap mengumpulkan para pihaknya itu. Pertama terkait jarak dan itu di kondisi COVID sekarang ini kan banyak orang yang sudah diberitahu tapi tidak hadir. Jadi itulah usaha kita sebelum melakukan restoratif justice itu, kita harus sudah koordinasikan terlebih dahulu, karena biasanya kami itu melakukan itu dari berkas penyidikan itu sudah terlihat tuh, biasanya sudah ada surat perdamaian kedua belah pihak. Jadi sebelum itu kita upayakan setelah tersangka dan barang bukti tadi diserahkan kepada jaksa penuntut umum, selanjutnya kita melakukan pemanggilan para pihak, baik itu tersangkanya, keluarga korban, keluarga pelaku, ketua RT, tokoh masyarakat ataupun pihak terkait lainnya. Nah, di situ kadang ada yang masyarakat ini kan ada yang bekerja nih, Mbak. Jadi dia harus nelayan, harus ke kebun, yang tidak punya WA lah, telepon nggak aktif. Wah,
Sinyal nggak ada. Jemput bola nggak ada upaya? Dalam hal memungkinkan seperti itu harus dilakukan, kita lakukan, Mbak. Tapi kita juga di dalam restoratif justice ini kan diberikan waktu cuma 14 hari. 14 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Jadi dalam waktu 14 hari itu kita bisa mengupayakan untuk melakukan perdamaian. Terlewat dari 14 hari maka perdamaian tidak dapat dilakukan kembali dan harus dilanjutkan dengan melimpahkan perkara tersebut ke persidangan. Nah, ini baru saya tambahkan. Sebaliknya jika tawaran perdamaian penuntut umum ditolak oleh korban dan tersangka, nah jadi salah satu nih entah tersangka atau korban yang menolak, maka penuntut umum melakukan tahapan-tahapan, yaitu menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara. Jadi enggak serta-merta terus kalau restoratif justice itu tidak terlaksana terus kita diam aja. Enggak, tetap kita menuangkan dalam berita acara. Kemudian kita membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan dan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan. Jadi penuntutan tetap berlanjut sampai ke persidangan, sampai ingkrah, seperti itu. Iya, baik. Ibu, kita ke SMS. Kalau tadi WhatsApp ya, kita SMS-nya dari Ella di Pangkal Pinang nih. Bagaimana cara penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana sebagai pelindungan anak yang berkompetensi dengan hukum, yang berkompetisi ya dengan hukum. Metode pendekatan seperti apa yang digunakan? Ya, Ibu Helena, Pak Arga nanti bisa menambahkan. Gak kebalik, saya yang nambahin. Oh, gitu ya. Gimana tadi? Jadi sebenarnya pendekatan restoratif justice, kenapa? Banyak yang nanya tentang anak-anak nih, Bu. Iya, itu dia. Soalnya memang anak-anak ini kan masa depan kita ya. Jangan sampai kenapa-napa. Kalau kita balik ke anak-anak, sampai angka kekerasan anaknya terus bertambah kan. Betul. Iya. Tadi sudah saya terangkan sebelumnya bahwa kalau terkait anak-anak ini kan tentunya dia penyimpangan daripada perja juga, Bu. Dia tidak menggunakan perja, mungkin dia sudah diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri tentang sistem peradilan pidana anak. Di sana sudah menjelaskan yang namanya diversi bentuknya restoratif itu. Jadi maruahnya dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pertama itu kepentingan terbaik untuk anak itu, kedua itu restoratif justice, dan ketiganya ada diversi. Nah, bagaimanapun, kenapa undang-undang ini sangat mengistimewakan anak? Karena di sana juga ancaman pidana pokoknya pidana penjara itu yang pidana pilihan terakhir, seperti itu. Kalau sepanjang tidak dilakukan penjara, anak-anak itu tidak dilakukan pidana penjara. Nah, disitulah undang-undang itu sendiri yang sudah mengatur secara lengkap dan melindungi hak-hak daripada anak, baik itu anak yang disebut sebagai pelaku, disebut anak kan sekarang tidak boleh kita sebut sebagai anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Nah, di sana kita dalam kriteria dilakukan restoratif itu memenuhi ketentuan yang tadi, ancaman pidananya ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itulah yang disebut restoratif. Restoratif tadi kan pengertiannya juga sudah kita jelaskan adalah. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah penerapan restoratif justice itu seperti apa, Pak Arga? Dalam bentuk diversi tadi, Bu? Bukan. Sekarang ini gitu yang dilakukan. Jadi penerapannya antara lain ya kita mengadakan perdamaian kepada kedua belah pihak. Sebenarnya penerapannya seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta kemudian ayo dong mesti berdamai, ya nggak begitu juga. Makanya harus ada kesepakatan kedua belah pihak, terutama kalau masalah anak-anak kan seperti itu. Makanya dilakukan diversi kalau di sistem peradilan pidana anak. Tapi kalau di restoratif justice yang selain daripada tindak pidana korupsi, narkoba dan presiden sama ini LH lingkungan hidup. Itu baik, baru. Ibu, kita ke penelpon dulu nih. Iya, banyak kembali. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini Pak Chandra yang sedikit tentang hukum anak-anak. Silakan Pak Chandra kembali nih, Bu Helena. Kalau zaman Belanda, anak-anak melanggar hukum itu orang tuanya yang dihukum atau orang tuanya yang menanggung hukum. Pasang badan gitu ya istilahnya. Orang tua disalahkan, bukan anak-anaknya. Kalau anak-anak dibawa umur. Tapi zaman Belanda, tapi sekarang saya nggak tahu lagi. Nah, begitu aja Mas Chandra. Iya, silakan. Iya, terima kasih Pak Chandra. Nah, bagaimana nih Bu Helena tanggapannya? Nanti saya tambahin. Silakan Pak Arga. Jadi kalau terkait
tindak pidana yang dilakukan oleh anak nih. Kalau tindak pidana terkait korbannya anak, dia bisa saja tersangkanya dewasa. Tapi kalau terkait yang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berarti anak itu kan pelakunya di bawah umur 18 tahun. Nah, dia ada kategorinya juga. Terkait anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah, dia tetap dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu tuntutannya harus dikembalikan kepada anak itu sendiri. Iya. Prosesnya melalui Bapas. Tentunya diawali mulai dari penyidikan. Penyidikannya itu kalau dia pelaku, dia harus ada dari pembimbing kemasyarakatan dari pihak Bapas, instansi Bapas, PK istilahnya kan. Iya. Nanti PK itulah yang akan menerangkan, menjelaskan sifat anak ini, kenapa, kejiwaannya bagaimana, nanti disimpulkan apa kesimpulannya itu. Nah, tapi khusus untuk anak yang di bawah umur 12 tahun, dia tetap dikembalikan kepada orang tuanya, tidak dilakukan pemidanaan seperti itu. Mungkin Bu, mungkin Ibu ada contoh lah seperti ini. Misalnya ada anak kecil, kemudian nggak sengaja dia diajak bapaknya ke toko, bapaknya jualan misalnya buah dan lain sebagainya. Kemudian ya anak lihat handphone itu harganya di atas 2,5 juta. Nah, dia ambil, dikantongin, iseng dibawa pulang. Pencurian bukan? Pencurian, karena dia mengambil yang bukan hak dia. Apakah kita kemudian bisa restoratif justice? Tidak. Kenapa? Karena harga handphonenya di atas 2,5 juta. Tapi kemudian kita kembalikan ke sistem peradilan anak, bahwa anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun. Kemudian nanti dalam putusannya, hakim biasanya memutuskan untuk dikembalikan kepada orang tua atau melakukan pelayanan sosial, seperti itu. Nah, jadi kita harus juga bedakan pelaku, kemudian juga dilihat undang-undang mana yang dipakai. Karena kan tadi sudah jelaskan restoratif justice bisa diterapkan kecuali terhadap lingkungan hidup, korporasi, tindak pidana korupsi, udah pasti itu. Narkotika nggak bisa itu. Sama menyerang kehormatan. Ya, menyerang kehormatan presiden atau pejabat negara. Nah, seperti itu. Jadi jangan serta-merta semuanya bisa restoratif justice, nggak bisa. Makanya dibilang pasal 15 Perja 15 tahun 2020 yang ayat pasal 4 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 5 itu harus dicermati betul. Jangan sampai masyarakat kemudian kok curang, itu bisa di restoratif justice, yang lain enggak. Ya dilihat dulu, nggak bisa semua serta-merta mau didamaikan seperti itu. Oke, baik Ibu, kita masih ada waktu sedikit nih. Barangkali apa nih ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa memahami gitu ya. Pak Arga dulu ya, nanti baru saya. Penuntutan dengan hati ini begitu. Seperti apa? Silakan Pak Arga. Jadi kalau dari saya itu penuntutan dengan hati ini berarti kita di sini selaku penuntut umum itu tetap melakukan penuntutan itu berdasarkan hati nurani dan tidak tebang pilih, tidak melihat apa status, apa dia punya jabatan atau tidak, tapi kita mementingkan melihat dari kondisi, situasi, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana kepentingan korban dan pelaku ini terpenuhi, seperti itu, Bu. Iya, barangkali Bu Helena closing statementnya sekaligus juga. Yang pasti kita terus akan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya tahu restoratif justice itu apa. Jadi penerapannya di masyarakat bisa dilakukan dengan baik, terutama pada saat pandemi COVID ini banyaknya desakan ekonomi sehingga masyarakat banyak yang terdesak. Tapi bukan untuk kemungkinan bahwa itu memang sudah niat dari pelaku atau direncanakan. Jadi kita lihat tadi unsur yang paling penting adalah perdamaian dari kedua belah pihak dan adanya pengembalian kerugian. Jadi nggak bisa serta-merta tuh, jangan kemudian masyarakat tiba-tiba langsung, itu bisa, itu enggak gitu, nggak bisa. Sudah ada aturan yang mengatur, Perjanya tahun 15 tahun 2020 sudah mengatur, kita sebagai aparat penegak hukum menjalankannya dan kita harap masyarakat juga bisa memahami dan menyadari bahwa itu ada. Iya, yang pasti ketegasan, keadilan tetap kita kedepankan. Betul, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Helena atas waktunya dan juga Pak Arga. Udah habis ya? Baik, Prianto. Masih kurang ya Bu ya? Kurang rasanya. Ya. Mohon maaf sekali mendengar karena kita dibatasi waktu dan nanti lain waktu kita akan berjumpa kembali bersama Bu Helena dan juga Pak Arga. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak, selamat beraktivitas kembali. Ya. Dan juga pendengar, kami kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang kepada Anda semua. Sampai jumpa lagi. Jaksa menyapa, berjalan bersama.